Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita mau gali cerita yang luar biasa sih tentang pasar saham. Dunia yang penuh harapan, tapi ya gitu deh, banyak nggak pastinya juga. Betul, banyak banget yang coba nebak arah pasar, tapi kan kita sama-sama tahu ya, analis paling jago pun seringnya meleset. Iya kan? Ingat nggak kutipan Gordon Gekko di film Wall Street itu? Saya nggak melempar panah ke papan, saya bertaruh pada hal yang pasti. Kuncinya apa? Yaitu insider information. Informasi orang dalam. Nah, tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau keuntungan pasti itu sumbernya bukan dari bocoran orang dalam perusahaan, tapi dari peretasan, dari dunia maya gitu. Nah, pertanyaan itu langsung kena ke inti pembahasan kita hari ini. Kita akan bedah tuntas sebuah skema peretasan pasar saham yang nilainya, puluhan juta dolar. Sangat terorganisir. Gila ya. Targetnya itu bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi justru sumber informasinya. Kantor berita atau newswire agencies itu loh tujuannya. Ya jelas mencuri data keuangan penting sebelum waktunya dirilis ke publik. Oke, dan sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube ya. Judulnya Darknet Diaries episode 123 Newswires. Betul sekali, kita pakai sumber itu sebagai acuan utama. Jadi, misi kita kali ini nih, buat Anda semua, biar paham betul gimana sih seluk-beluk operasi gila ini. Gimana protas dan trader saham ini bisa kong kali kong, ya kan? Iya, tekniknya apa aja yang dipakai, terus kok bisa akhirnya ketahuan juga. Dan apa artinya ini semua buat keamanan pasar kita? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, biar semua di halaman yang sama. Insider trading itu sebenarnya apa sih? Oke, gampangnya gini. Insider trading itu tindakan ilegal, ya. Jual atau beli saham pakai informasi penting yang belum diumumin ke publik. Jadi, informasinya material, tapi orang lain belum tahu. Jadi nggak adil gitu ya? Tepat, ini dilarang keras karena, yaitu tadi, nggak adil dan bisa ngerusak kepercayaan orang sama pasar saham. Kan Gekko bilang tadi, informasi itu komoditas paling berharga. Nah, trader itu kan selalu berusaha ngebak, harga mau naik atau turun. Biasanya dari laporan keuangan. Pengumuman laba, penjualan, atau mungkin ada akuisisi gitu ya? Iya, betul. Hal-hal kayak gitu. Nah, disinilah letak potensi untung gedenya ya. Kalau Anda tahu, misalnya, laba perusahaan bakal melonjak naik sebelum orang lain tahu, Anda bisa borong sahamnya pas murah. Terus jual pas harganya udah naik setelah beritanya keluar. Atau sebaliknya, kalau tahu ada berita jelek mau keluar, bisa short sell. Istilahnya, bertaruh harga bakal anjlok. Nah, kelompok yang kita bahas ini, mereka bawa konsep ini ke level yang, beda banget. Siapa aja sih orang-orang di balik ini? Ada beberapa tokoh kunci nih. Pertama namanya Arkady Dubovoy. Dia ini pialang saham, asalnya Ukraina tapi tinggal di Georgia, Amerika. Kelihatannya sih pengusaha biasa aja. Punya bisnis lain gitu? Punya bisnis properti bareng rekannya, terus ada juga pabrik es krim di Odessa, Ukraina sana. Pokoknya dia punya modal dan koneksi lah. Nah, rekan bisnis propertinya ini namanya Alexander Garkusha. Lahir di Rusia tapi udah jadi warga negara AS. Oke, 2 orang. Terus siapa lagi? Ada yang dari Wall Street langsung ya? Ada. Ini Vitaly Korchevsky. Dia manajer hedge fund dari Pennsylvania. Pengalaman Wall Street-nya kuat banget. Mantan VP di Morgan Stanley. Jadi dia paham betul gimana pasar bereaksi sama berita. Wah, kelas berat ini. Menariknya lagi, dia ini juga seorang pendeta baptis evangelis Slavia yang cukup disegani. Sosoknya kompleks emang. Selain para pemain uang ini, pasti ada otak teknisnya dong. Si peretasnya. Nah, ini dia. Namanya Ivan Turchinov. Masih muda, usia 20-an waktu itu, dari Kiev, Ukraina, tinggalnya di area elit, gaya hidupnya juga, suka pamer kekayaan gitu. Mobil mewah, jam emas, dialah mesin peretasnya. Otak komputernya ya. Betul. Terus ada satu lagi, Pavlo Dubovoy. Ini saudaranya si Arkady tadi, tinggal di Ukraina. Perannya penting banget sebagai perantara yang nyambungin semua pemain ini. Oke, timnya lumayan beragam ya. Ada pialang, ada mantan orang Wall Street, ada peretas jago, ada perantara. Gimana mereka mulai ini semua? Katanya ada pertemuan penting di tempat yang nggak biasa ya. Betul banget. Awal 2011 lokasinya di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, Atlanta. Itu bandara tersibuk di dunia loh. Ramenya bandara itu, Arkady ngasih tawaran yang, susah ditolak kayaknya. Bukan sekedar bocoran saham biasa ini pasti. Jauh.
Arkady nawarin akses ke aliran informasi insider yang solid banget, bisa diandalkan dari puluhan perusahaan gede di AS. Dan kuncinya, sebelum informasi itu nyampe ke pasar. Wah, Dan dia nekenin, ini sumbernya bukan dari 1-2 karyawan yang bocorin rahasia, tapi sesuatu yang lebih gede, lebih sistematis. Hasil peretasan skala besar ke infrastruktur distribusi informasinya langsung. buat Vitali yang ngerti banget pasar, ini kayak nemu harta karun ya. Persis. Kayak dikasih kunci brankas raksasa gitu. Peluangnya kelihatan jelas banget di depan mata dia. Nah, ini yang menarik nih. Target mereka bukan perusahaan satu-satu, tapi malah newswire agencies. Bisa dijelasin dikit nggak peran lembaga ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi perusahaan kayak Business Wire, PR Newswire, sama Market Wired, itu mereka platform yang disewa sama perusahaan-perusahaan publik. Buat apa? Buat nyebarin siaran pers mereka. Oh, kayak pengumuman laporan keuangan gitu. Iya, betul. Laporan keuangan kuartalan, pengumuman penting kayak merger atau akuisisi, pokoknya info krusial lah, disebarinya serentak media dan publik. Ini bagian dari aturan transparansi dari SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Jadi, semua informasi super sensitif dari banyak perusahaan gede itu ngumpul di satu tempat dulu, sebelum dirilis. Wah, ini sih kayak ngasih peta harta karun ke peretas ya. Tepat sekali. Dan si Ivan Turchinov ini jeli banget ngelihat celah ini. Metodenya juga nggak cuma satu. Buat Market Wired misalnya, dia pakai serangan SQL injection. Itu apalagi itu? SQL injection. Itu teknik nyisipin kode jahat ke database website buat nyolong data. Dia lakuin ini berbulan-bulan loh sejak Februari 2010. Ada ratusan percobaan, 390 kali kalau nggak salah catatannya. Gila, niat banget. Iya, akhirnya berhasil bobol dan nyuri sekitar 900 siaran pers yang belum waktunya terbit. Itu baru satu. Gimana dengan PR Newswire sama Business Wire? Kan itu juga gede. Buat PR Newswire, beda lagi caranya. Juli 2010, dia nemu celah di kode PHP website mereka. Dia manfaatin itu buat masuk. Nah, begitu udah di dalam, dia tanam backdoor. Backdoor. Pintu belakang gitu ya? Iya, semacam pintu rahasia digital lah, biar dia bisa masuk lagi kapan aja tanpa ketahuan. Dari situ dia nemuin tempat penyimpanan siaran persnya. Kalau Business Wire, ini katanya lebih alot. Lebih susah dibobol. Iya, dugaannya si Ivan ini pakai phishing. Ngirim email palsu gitu, biar karyawan kejebak ngasih username sama password. Atau bisa juga dia nanam malware. Jadi banyak cara ya? Ujung-ujungnya, dia berhasil dapat database pengguna, termasuk username sama hashed password. Itu password yang udah diacak. Nah, dia pecahin acakannya itu hash cracking, terus pakai brute force. Nyoba banyak kombinasi password sampai akhirnya bisa login. Luar biasa sih dia bisa nembus tiga-tiganya. Tapi kan waktunya pasti mepet banget ya. Siaran pers itu kan seringnya baru diunggah beberapa jam sebelum rilis resmi. Nah, itu dia tantangannya. Jendela waktunya sempit banget. Prosesnya harus kilat. Ivan nyolong data, kirim ke trader, trader harus cepet-cepet analisis infonya, mutusin mau beli atau jual, eksekusi order gede, terus mikirin kapan harus keluar dari posisi itu. Harus cepet banget ya semua itu? Iya, kadang cuma dalam hitungan jam atau bahkan menit sebelum infonya jadi publik dan keajaibannya hilang. Ini nunjukin koordinasi mereka udah rapi banget antara si peretas sama trader. Awalnya pasti ribet ya. Ngirim-ngirim dokumen curian gitu, lewat email mungkin. Kemungkinan besar awalnya gitu. Tapi si Ivan ini pinter. Dia bikin prosesnya lebih efisien. Dia bikin semacam server web sendiri. Terenkripsi pakai username password segala. Oh, jadi kayak portal khusus gitu. Iya, tempat dia nge-upload semua siaran pers curian itu. Jadi para trader tinggal login aja, terus pilih menu informasi yang mereka mau pakai hari itu. Ini benar-benar ngubah cara kerja mereka, jadi lebih rapi dan bisa diskalain. Bahkan katanya ada video tutorialnya segala, udah kayak layanan profesional aja ini mah. Betul. Si Ivan ini bikin video panduan cara akses server rahasianya itu. Terus videonya disebar sama si Pavlo. Ini bukan cuma bikin trader yang udah ada gampang pakainya, tapi juga jadi alat rekrutmen buat narik trader baru. Sekalian promosi gitu ya? Bisa jadi. Di video itu Ivan juga ngasih tips keamanan dasar kayak pakai proxy atau VPN, biar IP address-nya nggak kelacak. Katanya sih video demo ini yang bikin Vitali akhirnya yakin banget buat gabung. Dia lihat sendiri betapa gampangnya ngakses tambang emas ini. Oke, sistem udah canggih, udah otomatis. Gimana operasinya di pasar saham?
Ada contoh transaksi yang nunjukin untungnya gede banget nggak? Wah, banyak banget. Tapi ada beberapa yang mencolok. Misalnya nih, kasus perusahaan biofarmasi Dendrion Corp Agustus 2011. Siaran pers mereka diunggah ke PR New Wire jam 3.34 sore. Terus rilis resminya jam berapa? Rilis resminya jam 4.01 sore, pas pasar udah tutup. Nah, 4 menit sebelum rilis resmi, jam 3.56 sore, si Vitali ini tiba-tiba beli 1.100 put options Dendrion. Put options. Itu berarti dia bertaruh harganya bakal turun ya? Tepat sekali. Dia betting harga saham Dendrion bakal jatuh. Terus, apa yang terjadi besoknya? Besok paginya, setelah berita yang kemungkinan besar negatif, kesebar dan pasar bereaksi, Vitali langsung jual semua opsinya itu. Untungnya, lebih dari 2,3 juta dolar. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Gila. Iya, dan catatan komunikasi nunjukin ada lebih dari 4 kali kontak antara Vitali sama Arkadi pas periode singkat itu. Jadi jelas banget ada koordinasi. Ini bukan main tebak-tebakan. Ada contoh lain nggak? Yang perusahaan gede gitu? Caterpillar mungkin? Nah, itu juga sering disebut. Caterpillar, produsen alat berat itu, Oktober 2011, siaran pers mereka bilang laba naik 27%. Itu diunggah 3 hari sebelum publikasi resmi. 3 hari? Wah, waktunya lumayan tuh. Iya, begitu si Ivan upload infonya ke server rahasia, nggak lama kemudian akun pialang atas nama Arkadi beli saham Caterpillar senilai 5,9 juta dolar. Banyak banget. Terus pas beritanya keluar? Harga sahamnya langsung lompat naik dong. Mereka jual di hari yang sama. Untung bersihnya lebih dari 648 ribu dolar. Cuma dari satu transaksi itu. Cepet banget ya dapat uangnya. Dan pola ini diulang lagi sama Caterpillar di Januari 2012. Kali ini infonya laba naik 36%. Beli lagi gede-gedean, untung lagi. Totalnya skema ini jalan sekitar 5 tahun. Diperkirain gantongin lebih dari 30 juta dolar dari sekitar 800 siaran pres curian. Kayak mesin ATM pribadi ya. Tapi masa sih mulus terus? Biasanya operasi segede ini ada aja masalahnya kan? Oh jelas, Januari 2011 itu misalnya si Ivan sempat kehilangan akses backdoor-nya ke PR Newswire. Ketahuan? Bukan karena ketahuan. Tapi karena PR Newswire lagi upgrade sistem, akses si Ivan malah hilang gitu aja. Ini nunjukin pertas pun ya tergantung sama sistem targetnya juga. Nah, pas momen ini juga, si Ivan mulai nuntut bagian untung yang lebih jelas. Minta 40%, transfernya ke rekening di Estonia sama Makau. Mulai ada hitung-hitungan. Terus ada konflik internal juga kan ya? Gara-gara si Ivan sendiri. Bisa dibilang gitu. Awal 2012, si Ivan ini mungkin lagi seneng atau gimana, malah ngebual soal aksi pertasannya ini ke teman-temannya pas lagi di klub malam. Waduh, kesalahan klasik itu mah. Iya, muluk ember istilahnya. Terus temennya lihat peluang gitu. Persis. Salah satu temennya namanya Oleksandr Iremenko, kita panggil Oleg aja ya, sama satu temennya lagi, Vadim Irmolovich, mikir, wah, ini kesempatan. Bukannya ikut gabung, malah ngambil alih. Tepat. Mereka malah ngeretas salah satu newswire, terus ngunci si Ivan keluar. Mereka ngambil alih posisi Ivan sebagai pemasok data curian. Tikungan dari dalam ini. Wah, kacau dong. Para trader pasti panik itu. Sumber emas mereka tiba-tiba macet. Pasti panik. Ivan ngadu ke Pavlo, si perantara. Trader jelas nggak seneng. Tapi ya setelah negosiasi alot, kayaknya si Oleg sama Vadim ini akhirnya diterima masuk grup. Loh, kok bisa? Mungkin mikirnya gini, ya udah, lebih banyak pertas, mungkin bisa nambah target atau jadi cadangan kalau satu akses mati. Tapi artinya bagi hasil makin ribet, potensi konflik juga nambah. Si Ivan jelas nggak seneng posisinya direbut dan kuenya dibagi lagi. Ini nunjukin rapuhnya aliansi kriminal kayak gini. Sementara mereka di dalam pada ribut, pihak berwenang di luar mulai curiga nggak sih? Gimana caranya skema secanggih ini bisa mulai keindus? Nah, pihak SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa AS itu sebenarnya udah nggak diam aja. Awal 2011, mereka bentuk unit khusus namanya Market Abuse Unit. Unit khusus buat ngurusin beginian ya? Iya, dan yang lebih penting mereka mulai pakai sistem analisis data canggih banget, namanya Artemis, kepanjangannya Advanced Relational Trading Enforcement Matrix Investigation System. Artemis. Kedengarannya canggih. Logi dilawan teknologi ya. Kapan mulai ada titik terang buat investigator? Titik pentingnya itu Maret 2012. FBI ngasih tahu PR Newswire kalau sistem mereka itu udah dibobol. Ini bahkan sebelum PR Newswire sadar sendiri loh. Wah, FBI yang ngasih tahu duluan. Iya,
PR Newswire langsung sewa firma keamanan siber, namanya Stross Friedberg. Nah, firma ini yang akhirnya nemuin backdoor yang ditanam si Ivan. Meskipun aksesnya sempat putus gara-gara ini, si Oleg, peretas baru itu, ternyata berhasil ngeretas lagi dan mulihin aliran data buat grup. Gigih juga mereka. Tapi ada satu kesalahan fatal kan, yang nyambungin dunia maya sama dunia nyata, jejak digital gitu. Nah, ini dia momen krusialnya. Terjadi Juli 2011, bahkan sebelum FBI ngasih tahu Pial Newswire. Salah satu akun pialang yang dipakai kelompok ini ternyata udah masuk daftar pantauan otoritas AS. Udah dicurigai berarti? Kemungkinan besar ditandai sama si Artemis tadi karena pola transaksinya yang nggak wajar. Nah, entah kenapa, si Ivan Turchinov, peretas yang di Ukraina itu, login langsung ke akun pialang itu dari komputernya. Mungkin mau ngecek saldo atau apa gitu. Terus? Investigator yang lagi mantau akun itu langsung nyatet alamat IP yang dipakai si Ivan buat login. Alamat IP unik gitu ya? Betul, dan nggak lama kemudian, alamat IP yang sama persis kedeteksi lagi, kali ini lagi ngapain? Lagi akses server MarketWired sama PR Newswire buat ngunduh siaran pers curian. Wah, kena deh. Itu dia pistol berasapnya versi digital. Untuk pertama kalinya, penyidik punya bukti konkret yang nyambungin aktivitas peretasan di Ukraina sama perdagangan ilegal di AS, lewat satu alamat IP yang sama. Benang merahnya ketemu. Habis penemuan itu, pengawasan pasti jadi gila-gilaan ya? Pasti. Akhir 2012, otoritas AS udah kerjasama erat sama intelijen Ukraina buat mantau si Ivan. 8 bulan kemudian, dibantu FBI sama US Secret Service, operasi besar digelar. 9 properti di Kiev digerebek. Dapat apa dari penggerebekan itu? Laptopnya Ivan sama Oleg disita, dan isinya itu harta karun buat penyidik. Ratusan siaran pers curian, log obrolan mereka yang detail banget soal operasinya, bukti transaksi, semua ada. Bukti udah kuat banget tuh. Tapi kok peretasnya nggak langsung ditangkap di Ukraina waktu itu? Nah, disinilah hukum internasional jadi penghalang. Konstitusi Ukraina itu ngelarang ekstradisi warga negaranya buat diadili di negara lain. Oh, jadi mereka aman di sana. Relatif aman dari kejaran hukum AS. Iya, makanya si Ivan sama Oleg ini meskipun tahu udah diincer, laptop disita, mereka nekat aja lanjutin operasinya. Mungkin terlalu pede atau ya serakah udah membutakan mata. Nggak ada kapoknya sama sekali ya. Malah makin rapih katanya setelah itu. Iya, ironisnya gitu. Para trader di AS malah jadi makin berani, makin sistematis. Mereka udah mulai hafal perusahaan A pakai Newswire mana, perusahaan B pakai yang mana, jadwal rilisnya kapan. Udah kayak punya jadwal sendiri ya? Bahkan sampai tahap mesen siaran pers tertentu ke peretas di Ukraina. Kayak bikin daftar belanjaan gitu. Ada contoh pesanan khusus ini? Ada. Oktober 2013, si Pavlo ngirim daftar 18 nama perusahaan ke Arkadie, diterusin ke Alexander, terus si Vitali, Arkadie, sama anggota baru namanya Leonid Momotok, ini teman gereja dan bisnisnya Arkadie, mereka langsung pasang posisi gede di 6 perusahaan dari daftar itu, tepat sebelum pengumumannya keluar. Salah satunya Align Technology ya, yang bikin kawat gigi transparan itu? Betul, Align Technology. Jadi, ada jeda waktu sekitar 15 jam antara siaran persnya diunggah ke MarketWired sama rilis resminya. Nah, dalam 15 jam itu, Arkadie beli 91.000 lembar saham, Vitali beli 95.000 lembar. Banyak banget. Begitu berita bagusnya keluar, harga naik, mereka jual. Untungnya sekitar 1,4 juta dolar dari situ aja. Skema ini juga terus nambah orang, rekrut trader baru namanya Vlad Amirov. Si Arkadi bahkan melibatin anaknya sendiri, Igor Dubovoy, buat bantu-bantu nerusin info curian. Jaringannya makin gede, makin kompleks, tapi ya makin banyak titik lemahnya juga. Dan akhirnya jaring laba-laba itu mulai ditarik ya. Kapan hari H penangkapannya? Selasa pagi, tanggal 15 Agustus 2015. FBI gerak serentak di beberapa negara bagian AS. Terkoordinasi banget. Vitali ditangkap di Pennsylvania, Arkadi sama anaknya, Igor di Georgia, Alexander Garkusha sama Leonid Momotok juga di Georgia. Kalau si peretas Vadim gimana? Nah, si Vadim ini salah satu peretas yang ngambil alih dari Ivan itu, dia udah ketangkep setahun sebelumnya di Meksiko. Kasusnya beda sih, penipuan kartu kredit, tapi terus diekstradisi ke AS. Jadi pas penangkapan besar ini, dia udah di tangan pihak berwenang. Wah, pasti langsung jadi berita heboh ya waktu itu. Heboh banget. Jaksa Federal New Jersey, Paul Fishman, langsung gelar konferensi pers.
umumin dakwaan pidana sama perdata. Total ada 9 orang jadi terdakwa utama di kasus pidana. Tapi kalau gugatan perdata dari SEC, itu nyeret 32 orang dan perusahaan loh. Skalanya gede banget berarti. Dipaparin semua sama jaksa. 5 tahun operasi, 3 newswire gede dibobol, lebih dari 100.000 siaran pers dicuri, lebih dari 800 dipakai buat trading ilegal, untungnya lebih dari 30 juta dolar. Aset jutaan dolar juga langsung dibekuin. Rekening bank, properti, disita semua. Tuduhannya pasti nggak cuma insider trading biasa kan? Jelas lebih dari itu. Kompleks banget, ada konspirasi penipuan sekuritas, penipuan kawat, karena pakai komunikasi elektronik buat nipu, sama konspirasi pencucian uang buat nyembunyiin duit haramnya. Si Arkadi dapat dakwaan paling banyak karena perannya sentral banget. Anaknya, saudaranya, sama peretas yang masih buron juga ikut didakwa, tapi ya in absentia. Gimana nasib mereka yang ketangkep ini di pengadilan? Kebanyakan akhirnya ngaku bersalah. Si Alexander, Arkadi, Igor, sama Leonid, mereka ngaku. Tapi si Vitali Korchevsky sama Vlad Amirov, mereka milih buat ngelawan. Nggak ngaku gitu. Iya, mereka ngotot nggak tahu kalau informasi yang mereka dapat itu ilegal. Sidangnya jalan 4 minggu. Buktinya banyak banget, data digital dari laptop sitaan di Ukraina, data trading dari SEC, terus kesaksian dari teman mereka sendiri, Arkadi sama Igor, yang kayaknya kerjasama biar hukumannya lebih ringan. Dan hasilnya gimana buat Vitali sama Vlad? Dinyatakan bersalah dua-duanya, Vitali dihukum 5 tahun penjara, plus denda dan restitusi belasan juta dolar, berat banget. Vlad dipenjara 4 tahun, Leonid dapat 3 tahun supervised release, jadi bebas tapi diawasi ketat, plus denda gede juga. Kalau Alexander yang kerjasama tadi? Hukumannya dianggap udah dijalani pas ditahan sebelum sidang, time served. Kerjasamanya dianggap signifikan soalnya. Vadim, satu-satunya peretas yang diadili di AS, dia ngaku bersalah, dihukum 2,5 tahun penjara, plus restitusi. Nah, kalau Arkadi sama Igor, vonisnya kayaknya masih ditunda. Tapi otak peretas utamanya, Ivan sama Oleg, dan perantaranya si Pavlo, mereka masih bebas berkeliaran dong. Betul sekali, 3 orang ini masih buron. Diduga kuat ya masih di Ukraina, aman dari ekstradisi. US Secret Service bahkan nawarin hadiah 1 juta dolar buat info penangkapan si Oleg. 1 juta dolar? Ya, karena si Oleg ini, ironisnya setelah skandal ini kebongkar, dia diduga malah lanjut ngeretas lagi. Kali ini targetnya sistem Edgar punya SEC sendiri buat nyolong info serupa. Gila kan? Ini nunjukin ancamannya itu nyata dan terus berlanjut. Cerita yang bener-bener rumit dan bikin mikir ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan buat Anda semua nih, ini contoh nyata banget gimana infrastruktur penting pasar keuangan, kayak si Newswire ini, bisa jadi target empuk. Iya, peretasan sistematis ini bikin data super sensitif bisa dicuri gede-gedean sebelum waktunya, terus dimanfaatin buat insider trading yang terkoordinasi rapih. Ini perpaduan antara jagonya teknologi sama jagonya main duit. Dan kasus ini runtuh juga karena kombinasi banyak hal ya. Keserakahan yang nggak ada remnya, bikin mereka makin nekat. Terus ada kesalahan operasional juga, kayak ninggalin jejak IP address tadi. Dan yang penting juga, penegak hukumnya nggak tinggal diam. Mereka pakai teknologi canggih kayak Artemis buat ngedeteksi pola kejahatan yang makin rumit ini. Nah, kenapa sih cerita ini penting buat Anda? Ini bukan sekedar berita kriminal biasa loh. Ini studi kasus tentang rapuhnya sistem informasi kita di zaman digital ini. Bahkan di sektor yang katanya paling aman, kayak keuangan. Ini juga nunjukin gimana teknologi itu kayak pedang bermata dua. Bisa dipakai buat kejahatan finansial yang makin kreatif. Tapi di sisi lain, jadi alat kunci juga buat ngebongkar kejahatan itu. Dan tentu aja, ini pelajaran klasik soal keserakahan ya. Gimana untung gampang di awal, itu sering bikin orang makin berani ambil risiko, makin gede, ujung-ujungnya malah jatuh. Jatuh banget malah, spektakuler. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita lihat gimana data sepenting laporan keuangan ini bisa dicuri massal gitu aja sebelum waktunya, pertanyaan apa sih yang muncul di benak Anda soal keamanan infrastruktur digital yang jadi tulang punggung pasar global kita sekarang? Dan dengan teknologi yang terus berkembang pesat, baik dari sisi penjahat maupun penegak hukum, gimana kira-kira Anda bayangin lanskap kejahatan finansial kayak gini bakal berubah ke depannya? Apalagi ya tantangan berikutnya?